Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kami akan membahas kisah Nabi Ishak serta perjalanan dakwahnya. Oleh karena itu simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Kisah hidupnya merupakan bagian tak terpisahkan dari keluarga Nabi Ibrahim, yang menjadi asal-usul banyak nabi besar. Kehidupan keluarga ini diliputi keberkahan yang luar biasa, karena mereka adalah keluarga pilihan Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang Rasul Ulul Azmi yang dikenal karena ketaatan dan pengorbanannya. Kehidupan Ibrahim penuh dengan ujian besar, termasuk penghancuran berhala, dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, dan perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Seluruh ujian ini dihadapinya dengan penuh kesabaran dan keimanan. Sebagai ayah, Ibrahim memiliki peran penting dalam membentuk karakter putra-putranya, termasuk Ishak dan Ismail. Ia selalu menanamkan nilai-nilai tauhid, kejujuran, dan keadilan yang menjadi dasar kehidupan para nabi yang lahir dari keturunannya. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Selama bertahun-tahun ia mendampingi suaminya dalam berbagai ujian, termasuk saat harus meninggalkan tanah kelahirannya demi menyebarkan ajaran tauhid. Meskipun sempat merasa sedih karena tidak memiliki anak, Sarah tetap tegar dan berdoa kepada Allah. Nabi Ishak lahir sebagai jawaban atas doa panjang Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Allah menyampaikan kabar kelahirannya melalui para malaikat. Disebutkan dalam Al-Quran, para malaikat datang ke rumah Ibrahim dengan membawa kabar gembira, sebagaimana dijelaskan dalam surah Hud ayat 71 hingga 73. Dan istrinya Sarah berdiri di balik tirai lalu ia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir pula Yakub. Istrinya berkata, "Sungguh ajaib, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku seorang perempuan tua dan suamiku pun sudah tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka para malaikat berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah atas kamu, wahai ahlul bait." Nama Ishak berarti tertawa dalam bahasa Ibrani, yang merujuk pada kebahagiaan luar biasa yang dirasakan Nabi Ibrahim dan Sarah saat menerima kabar kelahirannya. Ishak menjadi simbol keajaiban dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nabi Ishak tumbuh di bawah pengawasan langsung dari Nabi Ibrahim dan Sarah. Masa kecilnya penuh dengan nilai-nilai keimanan yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Dalam keluarga, Ishak tidak hanya mendapatkan pendidikan tentang tauhid, tetapi juga menyaksikan langsung keteladanan ayahnya dalam berdakwah. Sebagai seorang anak, Ishak adalah pribadi yang lembut, patuh, dan penuh kasih sayang. Kepribadiannya mencerminkan ketaatan dan ketulusan yang diajarkan oleh keluarganya. Setelah mencapai usia dewasa, Ishak menikah dengan Rifka atau Rebeka, seorang wanita salehah. Pernikahan ini adalah bagian dari rencana Allah untuk melanjutkan garis kenabian. Dari pernikahannya dengan Rifka, Nabi Ishak memiliki dua anak kembar, satu Esau atau Isu. Anak pertama yang dikenal memiliki karakter keras dan lebih berorientasi pada kehidupan duniawi. Ia menjadi seorang pemburu dan petani. Kedua, Yakub atau Yakub, anak kedua yang diberkahi sifat-sifat kenabian. Yakub adalah sosok yang lembut, bijaksana, dan penuh hikmah. Allah memilih Yakub untuk melanjutkan risalah Nabi Ishak. Nabi Ishak diangkat menjadi nabi setelah Nabi Ibrahim. Tugasnya adalah melanjutkan dakwah tauhid yang telah dirintis oleh ayahnya. Setelah Nabi Ibrahim wafat, tugas besar ini diteruskan kepada Ishak untuk memastikan bahwa ajaran tauhid tetap lestari.
Sebagai nabi yang memiliki sifat lembut, bijaksana, dan sabar, Nabi Ishak dipilih oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Kanaan. Meskipun tantangan yang hadapinya berat, beliau menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Kaum Kanaan tinggal di wilayah Palestina, dikenal juga sebagai negeri Syam. Mereka adalah masyarakat yang memiliki budaya tinggi, hidup di wilayah subur, dan dikenal sebagai bangsa yang maju secara ekonomi. Namun secara spiritual, mereka berada dalam kesesatan karena menyembah berhala dan benda-benda mati sebagai bagian dari tradisi nenek moyang mereka. Kaum Kanaan memuja berbagai dewa, dan mereka percaya bahwa dewa-dewa ini memberikan kekayaan dan perlindungan kepada mereka. Selain itu, praktik syirik mereka seringkali disertai dengan ritual yang tidak bermoral, seperti pengorbanan manusia dan perayaan pagan. Meskipun sebagian dari mereka telah mengenal tauhid dari Ibrahim, pengaruh paganisme masih sangat kuat. Nabi Ishak menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum Kanaan. Nabi Ishak memulai dakwahnya dengan memperkenalkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Beliau menekankan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun, tidak bisa mendengar, melihat, atau memberikan manfaat. Beliau berdialog dengan kaum Kanaan, memberikan penjelasan rasional tentang kebatilan penyembahan berhala. Ishak menjelaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah karena Ia yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Nabi Ishak dikenal sebagai sosok yang sangat santun, adil, dan penuh kasih sayang. Beliau selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat, bahkan dengan mereka yang menolak ajarannya. Akhlak mulia ini menarik sebagian masyarakat untuk mendengarkan dakwahnya. Wilayah Kanaan menjadi subur dan makmur selama masa Nabi Ishak. Beliau sering mendoakan keberkahan bagi masyarakat yang menerima ajarannya, sehingga mereka merasakan manfaat langsung dari mengikuti ajaran tauhid. Ketika terjadi perselisihan antar kelompok di masyarakat Kanaan, terutama terkait pembagian sumber daya, Nabi Ishak selalu menjadi penengah. Beliau menawarkan solusi yang adil dan damai, sehingga dihormati oleh banyak orang. Meskipun Nabi Ishak menggunakan metode dakwah yang penuh dengan hikmah, banyak tantangan yang dihadapinya. Kaum Kanaan sangat terikat pada tradisi nenek moyang mereka yang mengajarkan penyembahan berhala. Mereka merasa sulit untuk meninggalkan kebiasaan ini, meskipun Nabi Ishak menunjukkan kebatilan berhala-berhala tersebut. Beberapa pemimpin kaum Kanaan merasa terancam oleh ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Ishak. Mereka khawatir kehilangan pengaruh dan kekuasaan jika masyarakat mengikuti beliau. Karena itu, mereka sering menghasut rakyat untuk menolak dakwahnya. Wilayah Kanaan yang subur membuat banyak orang terfokus pada kenikmatan duniawi. Mereka lebih peduli pada kekayaan, kemakmuran, dan hiburan daripada mendengarkan ajaran Nabi Ishak untuk beriman kepada Allah. Sebagian kaum Kanaan yang menolak dakwah Nabi Ishak tidak hanya menolak ajarannya, tetapi juga mengancam dan mengucilkan beliau serta para pengikutnya. Namun Nabi Ishak tetap sabar dan terus berdakwah. Sebagai seorang ayah, Ishak sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Ia menanamkan nilai-nilai tauhid, keimanan, dan akhlak mulia dalam diri Esau dan Yakub. Meskipun Allah memilih Yakub sebagai penerus risalah, Ishak tetap mencintai kedua putranya tanpa membeda-bedakan. Yakub kemudian diangkat menjadi nabi setelah Ishak. Ia dikenal sebagai nenek moyang Bani Israel, sebuah bangsa yang melahirkan banyak nabi, seperti Nabi Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, hingga Isa. Nabi Ishak wafat di usia 180 tahun, menjadikannya salah satu nabi dengan usia terpanjang. Ia dimakamkan di Hebron, Palestina, di samping makam ayahnya Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Sarah. Kompleks makam ini kemudian dikenal sebagai Cave of the Patriarchs yang dihormati oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Adapun beberapa fakta tentang Nabi Ishak yang jarang diketahui atau sering luput dari perhatian. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1.
Nabi Ishak tidak diuji dengan ujian yang berat seperti ayahnya. Berbeda dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menghadapi berbagai ujian berat, seperti dilempar ke dalam api, perintah penyembelihan dan pengusiran, kehidupan Nabi Ishak relatif damai dan tidak terlalu banyak menghadapi ujian berat. Namun hal ini tidak mengurangi derajat kenabiannya. Ishak dikenal sebagai sosok yang lembut, penyabar dan penuh hikmah, yang menunjukkan bahwa Nabi tidak selalu diuji dengan cobaan besar secara fisik, tetapi melalui konsistensi dalam menyampaikan kebenaran. 2. Nabi Ishak melanjutkan tradisi keluarga dalam beternak dan bertani. Nabi Ishak meneruskan profesi ayahnya Nabi Ibrahim sebagai seorang peternak dan petani. Kehidupan Nabi Ishak sangat sederhana, meskipun ia adalah nabi dari garis keturunan yang diberkahi. Ini menunjukkan bahwa para nabi sering hidup dari hasil kerja keras mereka sendiri, bukan dari kemewahan dunia. 3. Umur Nabi Ishak termasuk salah satu yang terpanjang. Nabi Ishak hidup hingga usia 180 tahun, menjadikannya salah satu nabi dengan umur terpanjang. Umur panjangnya ini merupakan bagian dari berkah yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Nabi Ibrahim, yang dikenal sebagai Ahlul Bait yang penuh dengan rahmat. 4. Nabi Ishak disebut secara langsung dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Nabi Ishak disebutkan 17 kali di dalam Al-Quran, menunjukkan betapa pentingnya peran beliau dalam sejarah kenabian. Sebutan ini seringkali dikaitkan dengan ayahnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Yakub sebagai keluarga yang diberkahi. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya ganjaran di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29 hingga 27. 5. Keturunan Nabi Ishak adalah nabi-nabi Bani Israel. Semua nabi dari Bani Israel adalah keturunan Nabi Ishak melalui anaknya Nabi Yakub. Ini termasuk Nabi Yusuf, Musa, Harun, Daud, dan Sulaiman, hingga Nabi Isa. Garis keturunan Nabi Ishak menjadi salah satu garis kenabian yang paling banyak melahirkan nabi. Berbeda dengan garis keturunan Nabi Ismail yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad. 6. Hubungan spiritual dengan Nabi Ismail. Meskipun Nabi Ismail adalah kakak tiri dari Nabi Ishak, hubungan mereka sangat harmonis. Hal ini terlihat ketika mereka bersama-sama membantu ayah mereka Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki ibu yang berbeda, nilai-nilai keluarga tetap dijunjung tinggi. 7. Nama Nabi Ishak dalam kitab-kitab Samawi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Nabi Ishak dikenal dengan nama Ishak, meskipun kisahnya diceritakan dengan sedikit perbedaan dalam Taurat dan Alkitab. Nama dan perannya tetap dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah keagamaan. 8. Nabi Ishak mewarisi berkah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi, dan keberkahan ini diteruskan kepada Ishak. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebutkan bahwa keluarga Ibrahim adalah keluarga yang diberkahi, termasuk Ishak dan keturunannya. Contohnya dalam surah Maryam ayat 49 hingga 50. Maka ketika Ibrahim menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. 9. Hubungan harmonis dengan kaum Kanaan. Meskipun kaum Kanaan dikenal sebagai penyembah berhala, Nabi Ishak tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Ia dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan adil, sehingga kaumnya menghormatinya meskipun tidak semua mengikuti ajaran tauhid. 10. Tidak pernah disebut pemimpin perang atau konflik. Tidak seperti beberapa nabi lain seperti Musa atau Daud yang harus memimpin umatnya dalam peperangan, Nabi Ishak dikenal menjalani kehidupan yang damai. Hal ini mencerminkan bahwa tugas kenabian tidak selalu berfokus pada perjuangan fisik, tetapi juga pada pendidikan spiritual dan moral umat manusia. 11. Perannya dalam menyiapkan generasi penerus.
Nabi Ishak memiliki peran penting dalam mendidik anak-anaknya, terutama Nabi Yakub, yang kemudian menjadi penerus kenabian. Pendidikan yang diberikan Ishak memastikan bahwa ajaran tauhid tetap dilestarikan dalam keluarganya. 12. Nabi Ishak sebagai simbol kelembutan dan kasih sayang. Salah satu sifat paling menonjol dari Nabi Ishak adalah kelembutan hatinya. Dalam berbagai kisah, ia digambarkan sebagai sosok yang sabar, penuh kasih sayang, dan selalu mengutamakan kedamaian. Sifat ini menjadi pelajaran bahwa keberhasilan dalam berdakwah tidak selalu membutuhkan kekerasan atau konfrontasi, tetapi juga bisa dicapai melalui kelembutan dan hikmah. Kisah Nabi Ishak tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya keimanan, tetapi juga menunjukkan bahwa kedamaian, kesabaran, dan hubungan keluarga yang baik adalah bagian integral dari kehidupan seorang nabi. Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa setiap nabi memiliki peran unik dalam rencana Allah untuk membimbing manusia. Adapun teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ishak ini antara lain: 1. Allah Maha Berkuasa. Kelahiran Ishak pada usia lanjut orang tuanya adalah bukti bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. 2. Kesabaran dalam berdoa. Ibrahim dan Sarah adalah teladan dalam kesabaran. Mereka terus berdoa kepada Allah meskipun harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan seorang putra. 3. Dakwah yang lembut. Metode dakwah Nabi Ishak mengajarkan bahwa pendekatan yang penuh kasih sayang seringkali lebih efektif dibandingkan dengan kekerasan. 4. Pentingnya keluarga. Nabi Ishak menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Pendidikan yang diberikan kepada Yakub melahirkan generasi para nabi. 5. Kesederhanaan hidup. Nabi Ishak menjalani kehidupan yang sederhana, menunjukkan bahwa keberhasilan tidak diukur dari kejayaan, tetapi dari ketaatan kepada Allah. Nabi Ishak adalah sosok nabi yang penuh hikmah, kelembutan, dan keimanan. Kehidupannya menjadi teladan bagi manusia tentang pentingnya ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan peran keluarga membentuk generasi yang saleh. Kisah ini mengajarkan bahwa kehidupan yang damai, sederhana, dan penuh keimanan adalah kunci kebahagiaan sejati. Melalui keturunan Nabi Ishak, lahirlah generasi para nabi yang menerangi dunia dengan ajaran tauhid dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.